Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renita Gibianti dari kelas pendidikan Biologi 2A UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum tentang sampling dan karakterisasi paku-pakuan atau pteridofites. Berikut adalah tujuan praktikum yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Berikut adalah hasil sampling pada tumbuhan paku yang telah dilakukan. Yang pertama adalah Pteris vittata. Tumbuhan ini merupakan divisi Pteridophyta dari genus Pteris dengan nama ilmiah Pteris vittata. Pteris vittata termasuk paku tanah, yaitu paku-pakuan yang hidup di tanah, tembok, dan tebing terjal. Hasil sampling pada tanaman ini ditemukan di tepi-tepi tembok di sekitar rumah. Pteris vittata merupakan jenis paku terestrial yang tumbuh pada batu-batu, pada tebing sungai, dan tumbuh di sekitar tempat yang lembab. Rimpangannya menjalar pada permukaan batuan dan akarnya masuk ke celah-celah batu. Pada tumbuhan paku ini merupakan jenis daun majemuk menyirip dengan tepi daun yang halus dan rata. Bentuk daunnya memanjang serta daun pteris tergolong anisofil, yaitu daunnya terdiri dari dua ukuran, yaitu yang satu lebih besar dari yang lainnya. Batang Pteris vittata berbentuk bulat beralur secara longitudinal, beruas panjang dan kaku. Permukaan batang halus dengan warna batangnya yang hijau kecoklatan dan bentuk percabangan yang menyirip. Berikut adalah kumpulan sporangium atau sorus pada Pteris vittata. Kumpulan sorus ini berada pada tepi bawah daun, sorus berwarna coklat dan terletak berjejer. Akar paku ini adalah serabut yang tidak bercabang atau monopodial, terletak pada seluruh permukaan rimpang dengan bentuk akar yang tipis dan kasar serta berwarna coklat. Yang kedua adalah paku pedang, dengan nama ilmiah Nephrolepis sp. Tumbuhan dari genus Nephrolepis ini pada umumnya hidup di tanah, tapi ada juga yang hidup secara epifit. Sampling pada tumbuhan paku ini ditemukan di permukaan tanah, tepatnya pada tepian tembok rumah. Selain itu, dapat ditemukan 4 tipe habitat Nephrolepis, yaitu hutan rindang yang memiliki celah permukaan berkarang, khususnya yang terlindung dari sinar matahari, terdapat di daerah rawa dan tergenang air, dan tumbuh sebagai epifit pada pohon tropik. Pada paku pedang, ujung dari urat daun yang menjari tidak sampai menyentuh tepi daun dan bebas. Tumbuhan ini memiliki permukaan daun yang halus bersisik, bentuk daun menjorong dan ujungnya yang terbelah dengan tepi daun bergerigi. Pada umumnya, Nephrolepis daunnya berwarna hijau sebagai organ fotosintesis serta memiliki hidatoda pada sisi atas daun. Pada tumbuhan ini memiliki batang yang berbentuk bulat, tetapi pada spesies ini terdapat seperti lekukan di permukaan sepanjang batang tersebut. Warna batangnya yang kecoklatan dengan permukaan batang halus, akan tetapi seperti terdapat rambut yang sangat halus di batangnya. Tumbuhan ini juga memiliki akar serabut. Akar tumbuh di bawah permukaan tanah yang bersifat non-fotosintesis, berfungsi menyerap air dan nutrisi dari tanah. Akar ini menyerabut dan strukturnya sangat kecil. Selain itu, sistem reproduksi pada Nephrolepis memiliki fase gametofit yang hidupnya bebas. Yang ketiga adalah Dryopteris, dengan nama ilmiah Dryopteris sp. Tumbuhan paku dari kelas Phelicopsida ini tumbuh di area permukaan tanah. Pada sampling tumbuhan paku ini ditemukan di area kebun yang bertepatan di sekitar pepohonan di atas permukaan tanah. Dryopteris memiliki bentuk atau bangun daun berupa delta dengan tepi bersirip-sirip atau pinna. Daunnya yang sporofil, yakni terdapat spora di bagian ventral. Ujungnya meruncing, tepi bercangap. Ukuran daun terdiri dari dua ukuran, yaitu yang satu lebih besar dan yang satu lebih kecil atau anisofil. Warna daunnya hijau kecoklatan. Tekstur daun berbentuk helaian dengan permukaan ventral daun ditutupi spora dan bagian dorsalnya halus. Daun ini termasuk daun majemuk menyirip. Tumbuhan ini memiliki batang berupa rimpang yang tegak panjang dan ramping. Permukaannya halus dan berwarna coklat, batangnya tidak bercabang. Akar Dryopteris berbentuk serabut bercabang-cabang, dikotom, berwarna coklat. Demikian sedikit penjelasan dari beberapa contoh anggota spesies tumbuhan paku atau Pteridophyta.
Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.